Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nazria dari jurusan Tarjamah kelas 7A. Di sini saya akan membagikan atau memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Kritik Terjemahan Kitab Maulid Simtodoror karya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu fenomena bergesernya kecintaan generasi milenial dari Rasulullah SAW kepada figur-figur populer seperti selebriti, bintang pop, dan tokoh publik. Di sini menunjukkan adanya kekhawatiran serius terhadap pudarnya orientasi spiritual mereka yang dipengaruhi kuat oleh arus globalisasi, media sosial, dan budaya digital. Dalam situasi ini, keberadaan karya-karya maulid klasik seperti Maulid Simtodoror karya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjadi sangat relevan untuk direnungkan kembali, di mana Simtodoror sebagai media tradisional yang menanamkan kecintaan kepada Rasulullah menjadi sangat penting, sehingga kualitas terjemahannya, terutama bagi generasi yang tidak lagi akrab dengan bahasa Arab, menjadi faktor krusial dalam menjaga pemahaman dan penghayatan terhadap pesan aslinya. Kemudian kajian teori diambil dari kajian kritik terjemahan menurut Peter Newmark, di mana kritik terjemahan ini suatu kegiatan menganalisis, menilai, dan memberi komentar terhadap sebuah terjemahan, baik dari segi kesepadanan makna, gaya bahasa, maupun ketepatan konteks. Tujuannya bukan sekedar mencari kesalahan, tetapi juga melihat kekuatan terjemahan dan memberikan alternatif perbaikan. Kemudian di sini analisis teks sumber. Yang pertama yaitu Kitab Maulid Simtodoror ini adalah salah satu karya sastra yang terkenal di kalangan umat Islam. Kitab ini merupakan sebuah buku teks yang bernafaskan Islam dan tujuannya untuk dakwah melalui seni. Maulid Simtodoror ini berjudul lengkap Simtodoror fi akhbar Maulid Khairil al-Bashar wa malahu min akhlaq wa awsaf wa syiar. Untayan mutiara kisah kelahiran manusia utama, akhlak, sifat, dan riwayat hidupnya. Kitab ini dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang disajikan dengan bentuk prosa, syair puitis, serta menggunakan bahasa yang indah yang tidak kalah menarik dengan karya kisah lain atau biografi Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini terdapat teks yang dianalisis yang berbunyi Allahumma sholli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ra'ufur rahim. Amma ba'du, falamma ta'allaqat iradatullahi fil ilmil qadim bizuhuri asrari takhsisi lil basharil karim bitaqdimi wat takrim نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق وحسن التم والزين. Yang diterjemahkan, salawat dan salam terus menerus tiada hentinya selama hembusan angin mengharumi Mayapada, menyebar sebutan indah mereka semuanya. Limpahkanlah ya Allah semulia-mulia salawat dan salam atas junjungan Nabi kami Muhammad yang sangat penyantun, sangat penyayang. Amma ba'du, manakala iradat Allah dalam ilmunya yang qadim berkenan menampakkan inti kekhususan bagi manusia yang mulia dengan keutamaan dan penghormatan, terwujudlah dengan kodrat gemilang nikmat ilahi yang luas merata serta anugerahnya yang melimpah ruah. Maka terkuaklah karsa ciptanya di alam mutlak tiada terbatas, menyingkap keindahan disaksikan pandangan mata, mencakup segala keindahan dan keelokan sempurna. Kemudian kita masuk ke dalam analisis selanjutnya, yaitu dalam jenis teksnya. Teks Maulid Simtodoror ini termasuk dalam kategori teks ekspresif.
yang bersifat keagamaan karena mengandung bahasa sastra simbolik, balaghah, dan struktur retoris khas pujian atas Nabi Muhammad. Kemudian tujuan dari penerjemahan teks Maulid ini untuk menghadirkan makna isi teks secara umum agar dapat dibaca dan dipahami jamaah Indonesia. Kemudian aspek linguistik yang terdapat dalam teks Maulid Simtodoror secara leksikal tampak jelas melalui penggunaan kosakata kunci seperti qadrah yang diterjemahkan kekuasaan, ni'mah yang diterjemahkan nikmat, minnah karunia, jamal keindahan, dan kamal kesempurnaan. Kemudian nuansa makna dalam teks Maulid Simtodoror ini memancarkan kesakralan, kemuliaan, dan keagungan proses penciptaan Nabi Muhammad yang digambarkan bukan sekadar sebagai peristiwa biologis atau historis, tetapi sebagai misteri ketuhanan yang telah ditetapkan sejak ilmu qadim. Kemudian pesan inti teks ini ialah meneguhkan keyakinan bahwa Nabi Muhammad memiliki kedudukan istimewa dalam rencana ilahi, serta menumbuhkan kecintaan, penghormatan, dan pengagungan terhadap beliau. Kemudian kita masuk ke dalam analisis teks terjemahan. Yang pertama yaitu interferensi leksikal. Pada istilah Arab, yang dibiarkan dalam transliterasi atau diterjemahkan secara literal. Misalnya kata iradah yang memiliki padanan terjemahan yang sesuai dalam bahasa Indonesia, yaitu berkehendak, tetapi diterjemahkan sebagai iradat. Kemudian pada penulisan kata sholawat terdapat kesalahan yang seharusnya ditulis selawat. Dalam KBBI, penulisan sholawat yang benar adalah selawat dengan penggunaan konsonan E yang memiliki makna doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Kemudian selanjutnya dalam aspek interferensi struktural. Pada bagian terjemahan diterjemahkan atas junjungan dan Nabi kami (2) Muhammad (koma) yang sangat penyantun, sangat penyayang, mengandung penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Tanda (2) setelah kata Nabi kami tidak diperlukan karena tidak sedang diperkenalkan daftar. Kemudian begitu pula tanda titik koma setelah kata Muhammad tidak sesuai dengan fungsi tanda baca dalam bahasa Indonesia ataupun EYD yang seharusnya bermakna menghubungkan bagian-bagian kalimat yang masih berkaitan erat, bukan memisahkan subjek dari sifat yang melekat padanya. Kemudian terdapat juga pada diksi dan struktur frasa Arab seperti falamma ta'allaqat iradatullahi fil ilmil qadim, diterjemahkan menjadi manakala iradat Allah dalam ilmunya yang qadim. Di sini mempertahankan urutan dan struktur Arab, fiil, fa'il, dan keterangan sehingga dalam bahasa Indonesia terasa kaku dan tidak natural. Kemudian dalam aspek fungsi komunikatif, teks Maulid Simtodoror ini memiliki dua fungsi utama, fungsi ekspresif dan fungsi emotif religius, di mana fungsi ekspresif ini tampak dari gaya bahasa puitis, metafora, dan struktur retorisnya, sedangkan fungsi emotif religius tampak dari tujuan teks untuk mengunggah rasa hormat, kekaguman, dan kecintaan kepada Nabi Muhammad melalui bahasanya yang tinggi dan penuh pujian. Kemudian dalam aspek distorsi atau pergeseran makna, pada penerjemahan frasa bizuhuri asrari takhsis li basyaril karim, menjadi berkenan menampakkan inti kekhususan bagi manusia yang mulia. Pertama, pergeseran makna terdapat pada kata asrar yang bermakna rahasia-rahasia dipadatkan menjadi inti. Di sini menghilangkan kedalaman makna spiritualnya. Kemudian pada kata takhsis bukan sekedar kekhususan dalam arti umum, tetapi merujuk pada konsep teologis takhsis, yaitu pemilihan dan pemuliaan khusus Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian terdapat juga pada terjemahan fazatil qudratul bahirah
yang diterjemahkan terwujudlah dengan kodrat gemilang. Pemilihan kata kodrat memiliki cakupan makna yang lebih sempit. Pilihan kata gemilang memang mencoba menerjemahkan al-bahirah, tetapi nuansa retorisnya tidak sekuat mengagumkan atau menakjubkan. Kemudian, penerapan translation prosedur menurut teori Newmark dalam teks terjemahan Maulid Simtodoror terdapat pada kata irodah yang diterjemahkan menjadi irodat dan kodim menjadi kodim. Terlihat jelas bahwa penerjemahan menggunakan transference atau alih unsur. Kemudian evaluasi kualitas terjemahannya. Dari segi keakuratan, sejumlah istilah kunci tidak diterjemahkan secara penuh maknanya. Terjadi penghilangan unsur semantis. Kemudian dalam aspek keberterimaan, struktur dan diksi Arab masih sangat dominan, terutama melalui penggunaan pola sintaksis dan pilihan kata yang terlalu Arabik. Kemudian dalam sisi keterbacaan, kalimat-kalimat panjang, penggunaan istilah abstrak, serta transliterasi tanpa penjelasan membuat teks sulit dipahami oleh pembaca umum. Kemudian, saya memberikan alternatif terjemahan yang berbunyi, "Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam yang paling mulia kepada junjungan dan Nabi kami, Muhammad yang lembut hatinya dan penuh kasih sayang. Ketika kehendak Allah yang azali, sebagaimana termaktub dalam ilmunya yang qadim, menghendaki tampaknya rahasia-rahasia pemuliaan bagi manusia yang termulia dengan mendahulukannya dan memuliakannya, maka berlakulah kekuasaan yang mengagumkan dengan nikmatnya yang luas dan karunia-Nya yang menyelimuti seluruh wujud. Maka tersingkaplah karsa ciptanya di alam mutlak yang amat luas, menyingkapkan keelokan yang tampak nyata oleh pandangan, menghimpun sifat kesempurnaan mutlak, keelokan sempurna dan keindahan yang paripurna." Adapun terakhir kesimpulan yang dapat diambil yaitu kualitas terjemahan Simtodorol sangat menentukan tersampaikannya pesan spiritual teks secara efektif, terutama bagi generasi yang tidak lagi akrab dengan bahasa Arab. Meskipun terjemahan yang ada telah berusaha mempertahankan makna pokok, masih ditemukan interferensi, distorsi makna, dan pergeseran leksikal maupun struktur yang membuat sebagian nuansa retorik dan simbolik tidak tersampaikan sepenuhnya. Melalui kritik terjemahan, kelemahan-kelemahan tersebut dapat diperbaiki sehingga lahir terjemahan alternatif yang lebih akurat, berterima, dan komunikatif. Dengan demikian, Simtodoror dalam bahasa Indonesia tetap dapat menjadi sarana efektif dalam menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah dan tetap relevan bagi kebutuhan spiritual generasi muda. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.